Tunggu sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ketika ada orang yang bertanya ke saya atau teman-teman kami, saudara-saudara kami yang bertanya, Bang, saya pemula, saya belum pernah memanah. Berapa busur ya? Bagaimana busur yang cocok untuk saya? Balasan pertama saya itu biasanya selalu sebaiknya gabung klub atau komunitas panahan terdekat terlebih dahulu, Bang. Itu jawaban yang awalnya selalu saya balas, teman-teman. Yang pertama tentu di era sekarang, alhamdulillah, komunitas atau klub-klub panahan untuk busur asiatik atau busur horsebow itu sudah cukup banyak ya. Rata-rata di setiap provinsi itu ada. Kalau kami di Sumatera itu dari Aceh sana sampai ke Lampung bawah, itu setiap provinsinya ada pegiat panahan dan kita saling kenal biasanya. Makanya saya selalu tawarkan untuk gabung ke klub atau komunitas terdekat terlebih dahulu. Tapi kalau memang tidak ada klub atau komunitas terdekat di kabupaten kota kita khususnya, ya apa boleh buat ya. Tapi apa yang menjadi alasan saya pribadi untuk menyuruh teman-teman bergabung di klub atau komunitas panahan terlebih dahulu, tentunya untuk meminimalisir daripada kesalahan ketika belajar. Yang pertama tentu dimulai dari membeli busur. Jadi kalau kita membeli busur hanya minta pendapat kepada seller seperti saya misalkan, Bang, bagaimana busur yang cocok untuk saya? Kita kan tidak saling kenal, teman-teman. Saya tidak tahu kemampuan teman-teman seperti apa dalam menarik busur. Saya tidak tahu seberapa cepat teman-teman mampu menguasai sebuah busur dengan berat tarikan tertentu. Jadi ketika kita bergabung dengan klub atau komunitas, dan insya Allah kalau untuk busur tradisional atau busur horsebow, itu teman-teman nggak punya busur terlebih dahulu, gabung itu insya Allah boleh. Rata-rata saya yakin dari Sabang sampai Merauke boleh gabung dan bilang aja saya mau belajar terlebih dahulu, mau tes terlebih dahulu berat tarikan busur yang cocok untuk saya seperti apa. Nanti insya Allah di klub pasti ada teman-teman lain yang meminjamkan, senior yang meminjamkan, coach yang meminjamkan di sana. Saya yakin sekali itu. Nah, maka teman-teman boleh coba busur daripada guru-guru di klub atau komunitas tersebut, coba busur milik senior-senior di sana terlebih dahulu, nanti bisa diperkirakan berapa berat tarikan yang kira-kira kita cocok. Jadi nanti kan kita bisa tahu tuh, coba busur si A misalkan 40 pound, wah terlalu berat, 35 pound, kayaknya pas gitu loh, atau 30 pound, nah ini yang kira-kira cocok, itu kita bisa memberi perkiraan. Setelah itu baru mungkin teman-teman baru bisa komunikasikan dengan seller atau penjual. Jadi oke, saya matang pesan busur dengan berat tarikan segini. Itu sudah jelas. Tapi kalau teman-teman langsung sampaikan ke saya, minta saran saya sebagai penjual, umumnya kalau sebagai penjual, saya pukul rata saja ya. Laki-laki dewasa saya kasih 35 pound, ahwat atau perempuan dewasa 30 pound. Dan terkadang teman-teman ketika kita berikan dengan berat tarikan segitu, ada laki-laki dewasa yang 35 pound, wah berat sekali ya. Ya kita nggak tahu ya, kemampuan orang beda-beda. Ada yang 35 pound, beberapa kali pemakaian ringan sekali ya gitu loh. Kemampuan dia untuk menyesuaikan diri dengan si busur ternyata cepat. Ya begitu juga dengan perempuan atau ahwat. Ada perempuan atau ahwat yang 30 pound itu sangat berat sekali Mas, dia bilang. Saya butuh mungkin di bawah itu 25 atau 20. Yang bagi saya pribadi 25 atau 20 pound itu ringan sekali gitu. Saya tidak tahu kemampuan dia ternyata 30 pound, 30 lbs itu sangat berat bagi mereka. Nah, jadi dalam membeli busur kita hindari terjadi kesalahan seperti ini, karena ditakutkan teman-teman ketika teman-teman pesan sebuah busur dan terlalu berat, itu kan dipakai nggak kuat. Yang mengharuskan intinya teman-teman harus membeli busur baru lah untuk latihan yang lebih ringan daripada itu. Itu meminimalisir itu loh, kita meminimalisir kesalahan dalam membeli busur tersebut. Nah, tapi kalau memang teman-teman tidak ada klub atau komunitas di tempatnya, ya apa boleh buat, boleh dari perkiraan sellernya saja kurang lebih. Yang ahwat boleh, ahwat dewasa ya boleh dari 30 pound saja menurut saya. Ikhwan laki-laki dewasa boleh dari 35 pound. Kemudian dari segi teknik, belajar tekniknya, ada juga yang bertanya kepada saya kemarin, saudara-saudara kita, emang harus betul ya Bang masuk klub? Emang nggak bisa gitu belajar otodidak saja dari YouTube? Dia bilang. Ya, sebaiknya dari coach atau pelatih atau senior yang lebih dahulu belajar panahan.
untuk meminimalisir kesalahan dan kesalahan lagi. Kalau boleh jujur, saya pribadi pun otodidak. Saya memulai dari otodidak. Bahkan YouTube sendiri saat itu tidak ada konten yang menjelaskan tentang teknik memanah, teman-teman. Bahkan YouTube sendiri ketika itu, saya 2015-an awal memanah, tidak ada konten yang berisi teknik memanah, keterangan-keterangan informasi soal panahan boleh dibilang susah sekali ketika itu dicari di YouTube. Dan ketika kita belajar tanpa khususnya ya tanpa pelatih yang mendampingi langsung, itu akan banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan di awal, kerusakan-kerusakan di awal yang kita harapkan bisa diminimalisir ketika ada coach atau pelatih atau pendamping atau senior yang mendampingi kita berlatih. Mereka tahu pemanasannya seperti apa terlebih dahulu, kemudian teknik menggenggam seperti apa, hookingnya seperti apa, drawing posisi anchornya seperti apa, aimingnya seperti apa, kemudian jarak berapa kurang lebih kita sebagai orang yang awam belajar memula memanah dan sebagainya. Mereka yang paling tahu. Bahkan kita yang sudah memanah bertahun-tahun pun teman-teman, itu masih butuh untuk dilihat bagaimana kita memanah. Saya masih sering itu minta pantauan dari teman-teman yang lain kalau saya ketemu, ya tolong perhatikan, atau minimal kalau saya sendiri saya rekam, saya lihat apa yang bisa saya cross check dari form memanah saya. Ketika saya pribadi yang sudah bertahun-tahun memanah saja, saya masih minta koreksi dari pihak luar. Gitulah. Bahkan saya kalau tidak ada orang luar, saya rekam, saya lihat sendiri. Oh, ini saya kurang begini, itu saya kurang begitu. Kurang lebih seperti itu. Apalagi teman-teman yang baru saja bermula untuk memanah, muscle memorinya belum terlatih, tentu sangat butuh pendamping seorang yang sudah senior di panahan, atau coach, atau pelatih, atau apapun lah yang setidaknya lebih tahu daripada teman-teman yang baru bermula hendak memanah. Jadi kayak kemarin itu ada seorang teman-teman dia di kota tempat dia tinggal ternyata juga bermain panahan. Tapi karena tidak belajar dituntun oleh coach atau pelatih, main dengan saya. Lihat formnya, dari formnya saja tidak terlihat cantik gitu loh. Kita tidak usahlah bicara benar atau salah terlebih dahulu. Terlihat cantik saja form ketika dia memanah tidak. Ada yang selalu string selalu mengenai lengan dan itu sakit sekali. Kemudian luka di bagian sini, itu sering kali teman-teman terjadi. Ketika kita tidak didampingi oleh pelatih, kadang kita nggak tahu nih apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Sudah terjadi sekian banyak kesalahan dan yang ditakutkan sampai menyebabkan cedera dan sebagainya, itu yang kita khawatirkan. Apalagi ketika teman-teman bermain di rumah yang notabene tidak safety untuk bermain panahan mungkin ya. Ada lingkungan sekitar, ada bagian-bagian yang ketika kita tembakkan ke sana tidak masuk bantalan target, bisa menabrak tembok yang merusak anak panah, bisa mengenai kendaraan, dan hal yang paling buruk nanti bisa mengenai makhluk hidup lain, apalagi sampai mengenai saudara-saudara kita manusia gitu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Tapi kalau kita gabung dengan klub atau komunitas, itu kan di sana ada lapangan yang betul-betul safety. Yang kalaupun tidak kena target, insya Allah anak panah masih aman, tidak menabrak tembok, tidak mengenai orang lain, tidak mengenai kendaraan, tidak mengenai makhluk hidup gitu loh. Dan ketika ada pendampingan dari coach di klub, maka tentu lebih mudah lagi untuk mengkoreksi setiap harinya bagaimana peningkatan-peningkatan kita dalam berlatih memanah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebaiknya gabung klub atau komunitas panahan terlebih dahulu, pun jika tidak bisa silahkan otodidak, tapi pastikan teman-teman memahami bahwasanya aktivitas memanah ini butuh daripada sebuah disiplin ilmu gitu. Jangan otodidak tapi nggak mau belajar, mau tes sendiri langsung, itu juga banyak saya temui. Nggak mau belajar dari orang lain, nggak mau berguru, pengennya otodidak. Otodidaknya pun nggak mau belajar, otodidak nggak pengen cari dari YouTube referensi apapun, tidak pengen cari dari tulisan-tulisan di blog dan sebagainya. Pokoknya cara dia saja. Begitu juga sering saya temui, dan ya pada akhirnya cuma menimbulkan seorang pemanah yang bosan tidak bisa kena sasaran terus, nggak pernah mau kena gitu, akhirnya bosan dan akhirnya tidak istiqomah dalam aktivitas memanah itu sendiri. Itu saja sedikit. Sebelum melanjutkan pekerjaan, saya lagi bikin busur ini sebenarnya 35 pound. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum.